Tidak ada kata terlambat untuk orang yang akan memulai dan belajar. Nah, jadi buat teman-teman, ketemu lagi di Borong Bitcoin, ikut Bang Timothy Ronald di episode yang ke-25. 26 ya teman-teman. Jadi seperti biasa disclaimer, saya tidak bermaksud untuk mengajak atau mengajarkan teman-teman berinvestasi di Bitcoin. Ya, misalkan gara-gara lubang, mohon maaf, saya tidak mengajak atau mengajarkan teman-teman untuk berinvestasi di Bitcoin di broker manapun ya. Seperti biasa, ya ketemu lagi di tempat yang sederhana ini ya, rumah saya ya. Jadi misalkan saya hanya berharap Bitcoin akan terus naik walaupun sekarang di tanggal 25 Mei hari Minggu di jam 10 malam ya. Dan harga Bitcoin sekarang di harga 1750. Sekarang lagi menurunnya teman-teman. Jadi tadi saya sudah isi lagi deposit. Alhamdulillah ada rezekinya, gajian 200.000 lumayan ya. Jadi sekarang totalnya baru 1.600.000 ya. Gimana misalkan kalau nanti dijual pas harga tinggi, semoga saja tidak ya teman-teman, kalau tidak kepepet. Jadi di Borong Bitcoin ini saya tadi udah isi sebesar 200.000. Alhamdulillah ada rezekinya. Dan Bitcoin lagi turun harga. Dan mungkin seperti biasa 2 atau 3 tahun, 4, 5 ke depan baru akan saya jual di saat saya sudah membutuhkan untuk modal berdagang ya teman-teman. Jadi seperti di judul yang saya tadi, tidak ada kata terlambat untuk orang yang baru mau mulai dan belajar ya. Jadi kadang kita, bahkan saya juga memahami, saya juga merasakan, saya juga mengalami, misalkan malas belajar itu mempelajari Bitcoin atau baca-baca ya, atau baca-baca, bahkan orang Konoha itu malas membaca. Jujur aja, ini saya teman-teman ya. Jadi saya itu orang Konoha rata-rata malas membaca. Jadi lihat Bang Timothy ataupun para investor saham mengeluarkan buku-buku ya. Sekarang harganya murah-murah walaupun hanya kopian ya. Walaupun hanya kopian, tapi kadang kita juga malas membacanya ya. Padahal di sana banyak ilmu-ilmu ya. Seperti yang buku Warren Buffett, buku Bang Timothy sekarang udah keluar 5 ya. Saya juga kumpul-kumpul dulu, dikumpulin dulu uangnya mau beli buku Bang Timothy ya. Mungkin jadi saya berpikirnya buku itu adalah isi pikiran, isi kepala dari Bang Timothy dan Bro Kakak ya. Jadi saya juga lagi nabung sedikit-sedikit untuk membelinya, dan buku-buku yang lain saya pelajari untuk membaca. Saya sekarang belajar dari Google juga, dari YouTube sedikit-sedikit. Tapi setelah saya pikir-pikir, karena saya mungkin orangnya bodoh, jadi yang lebih baik investasinya lama aja. Walaupun 2 atau 3 tahun ke depannya, bahkan ada seseorang yang komen di saya, Bitcoin akan anjlok lagi nanti di bulan November. Dan beliau bilang kepada saya untuk dijual masuk ke bulan November. Dan beliau bilang percayalah kepada saya gitu katanya. Tapi saya juga akan cari-cari informasi terus. Jadi buat teman-teman jangan berhenti untuk belajar. Seperti di agama Islam, Kanjeng Nabi ya, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa umat muslim atau manusia itu wajib menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Bahkan sampai mau dikubur pun ya, kalau masih hidup, ataupun maksudnya mungkin kalau menurut penafsiran saya, belajarlah sampai ke liang lahat. Ketika kita datang ke kuburan dan lihat yang akan dikuburkan ya, orang yang akan dikuburkan yang sudah meninggal, pelajari oleh kita ya. Ternyata kita juga mungkin itu pasti akan mati ya. Itulah menurut penalaran saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan satu lagi, tidak ada kata terlambat untuk memulai ya. Michael Saylor Michael Saylor bilang Bitcoin suatu hari nanti akan susah untuk didapatkan dengan mungkin jumlahnya agak besar ya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman, walaupun misalkan saya emang nggak percaya Bitcoin ya silahkan. Tapi ini investor dunia ya, sekarang Michael Saylor itu 500.000 Bitcoin beliau punya ya. Bahkan beliau itu, Michael Saylor itu disebut Warren Buffett-nya zaman sekarang atau investor seniornya zaman sekarang.
dengan 500 Bitcoin ya. Tapi buat teman-teman yang gak mau percaya Bitcoin, apalagi kita di Indonesia ya, misalkan masih scam bang, pemerintah juga nggak mau invest di Bitcoin, itu yang berita viral-viral itu. Ya kita, kalau saya pribadi hanya hanya melihat Bang Timothy ya dan para investor dunia begitu. Jadi ya disebut ikut-ikutan ya emang saya ikut-ikutan, tapi ikutnya ke orang yang sudah membuktikan. Kalau misalkan katanya saya nggak mau ya. Saya juga dulu pernah ikut-ikutan siapa itu DS IK ya, dulu pernah saya juga, bahkan ya udah lossnya lumayan gitu kan. Tapi kalau sekarang Bang Timothy dengan berita-berita sekarang ya, Bitcoin saya pelajari Bitcoin. Oh, Bitcoin itu diciptakan Satoshi Moto dengan aset terbatas, dengan minim peretasan ya. Kalau bukan brokernya yang diretas ya. Saya juga saldo segini ya, cuman 1.600.000, nggak takut diretas, soalnya cuman segini juga gitu kan. Jadi buat teman-teman pokoknya jangan malas belajar, tidak ada kata terlambat untuk orang yang mau mulai walaupun sudah tua ya, nggak ada salahnya coba pelajari dulu, coba pahami dulu. Mau di Bitcoin, mau di saham-saham Indonesia, mau di saham luar negeri, mau di emas, mau di tanah, silahkan. Pokoknya kita sekarang untuk menghadapi yang katanya 2030 akan terjadi krisis, tidak ada salahnya ya. Jangan selalu punya uang dikonsumsi buat makan aja ataupun buat kuota aja. Jangan selalu begitu. Coba cari tambahan penghasilan. Saya juga di samping bekerja harian kuli ya, bergerak di bidang afiliator juga ya, walaupun hasilnya cuma sehari ya, sedikit-sedikit lumayan ditabung. Dan sekarang hari Minggu udah terkumpul 200 dari hasil kuli, juga hasil afiliator, belajar sedikit-sedikit. Mungkin juga kalau suatu hari nanti di YouTube ini dimonetisasi ya, mungkin dibagi-bagi. Ini buat ke dapur, ini buat investasi lagi ya. Tapi kalau saya kan misalkan untuk di tanah mungkin agak jauh, nggak bisa beli sedikit-sedikit. Tapi kalau pemikiran saya Bitcoin itu bisa beli sedikit-sedikit. Bahkan mungkin kalau ada dana rezeki sedikit, pelajari juga saham Indonesia ya. Biar misalkan takut bang Bitcoin kan di luar negeri atau siapa yang punya nggak tahu, saham Indonesia aja silahkan. Saya mau beli emas aja silahkan, yang penting melek teknologi, melek investasi. Tiada kata terlambat untuk orang yang mau mulai dan tiada kata terlambat untuk orang yang belajar. Oke teman-teman, silahkan mulai sekarang yuk kita melek investasi dan teknologi. Jangan malas yang tadi ya. Kita Gen Z harus berjuang menghadapi yang katanya 2030 akan terjadi krisis. Mungkin sebenarnya itu untuk satu dunia, tapi yang paling terasa mungkin untuk kita kaum kuli ya teman-teman. Yuk kita ketemu lagi di Borong Bitcoin di episode yang ke-27.